Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat menonton video saya. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan di share juga ya. Untuk yang sudah, terima kasih banyak sudah mendukung channel ini. Jadi kali ini ada apa namanya, ampli aktif monoblok dari JBL ya. Kerusakannya katanya tidak ada suara, tapi ini sudah dicopot-copot, sepertinya ini udah lepas dari solderannya di sana. Jadi datang sudah kondisi dicopotin ya, jadi tidak perlu repot lagi mencopot, karena kadang nyopot ini itu susah ya kalau belum pernah dicopot. Itu di sini ada semacam busa dan dilem di sini ya, jadi kadang ini susah ditarik, biasanya seperti itu. Elko nya pun sudah diganti atau memang meledak, tidak tahu juga ya. Sangat kotor seperti ini kondisinya. Katanya sudah ganti elko, tapi tidak ada perubahan atau suara masih kecil. Itu kerusakan monoblok JBL seperti ini biasanya di suara seperti itu, atau mati apa ya, konslet ya, jebol MOSFET-nya. Jadi akan kita bersihkan dulu. Jadi karena sudah dicopotin seperti ini, saya tidak bisa tes dulu ya kecilnya seberapa, tapi memang kebanyakannya itu monoblok ini dari JBL ini suka suaranya jadi mengecil, kecil sekali. Ini nyolder elko juga tidak kencang. Ini di sini sudah bekas disolder, entah untuk apa atau ganti apa. Jadi dalam sini itu ada potensio, ini saklar, tidak ada komponen ya. Di baliknya sana itu nggak ada komponen, biasanya tidak perlu dibongkar lah, kecuali mau ganti potensio atau saklar ini atau yang lain, soket ini RCA, baru dibongkar. Saya akan lepas elko nya dulu. Ini menggunakan solder 100 watt. Nah, di sini ada resistor, ini udah gosong nih ya, 4R7 ukuran besar, harus diganti juga kalau ada yang gosong-gosong seperti ini. Biasanya apa ya, kepanasan mungkin, atau konslet di output speakernya sini. Tapi kalau tidak ada R yang seperti ini, tidak diganti dulu nggak apa-apa lah ya. Ini ukurannya 4R7, bisa diganti resistor yang 2 watt atau 3 watt biasa, asal tempatnya disesuaikan. Di sini berdiri biasanya bisa ya. Jadi kembali ke permasalahan awalnya.
Untuk kerusakan suaranya kecil itu sangat mudah, ganti aja elko ini, ganti semua. Kalau tidak mau semua ya ganti yang ukurannya 22 ohm di sini dan di sini. Tapi bagusnya ya ganti aja semua lah, biar enak. Tidak harus pakai elko yang seperti ini SMD, bisa pakai elko biasa seperti ini. Jadi akan saya ganti dulu menggunakan elko biasa ya. Ini yang 22 16 volt, yang 10 juga 16 volt. Voltnya bebas, mau 16, mau 25, mau 50. Yang penting ukurannya bisa di sinilah. Nanti kakinya ditekuk. Jadi berdiri elkonya, disolder yang kuat, bila perlu dikasih apa namanya ya, silen ya, dikasih silen biar nggak kesenggol-senggol atau goyang-goyang. Kalau mau bagus ya ganti dengan elko SMD lagi yang kualitasnya bagus, biar tidak cepat kering, karena ini panas ya biasanya. Seperti ini, setelah dilepas ini 10 10 22, yang ini juga 22 ya. Jadi dibersihkan pakai thinner biar bagus. Yang ini kayaknya permasalahannya hanya di yang elko ini tadi sedikit korosi dan kakinya pun keangkat karena keras, saya paksa coplok. Nah, ini kayaknya bocor yang ini ya. Seperti ini jadinya. Jangan sampai terbalik pasang elko. Kalau yang ini bisa mungkin dipanjangin ya nanti buat nyolder ini, karena ini dilepas sih. Nanti kan di sini yang ganjel solder atau menghalangi solder ya. Nah, kalau bisa ini kasih silen ke PCB. Dan kalau sudah disolder jangan digoyang-goyang, nanti coplok jalurnya. Jadi kalau sudah diganti elko di sini, dijamin lah sudah menyala lagi, suaranya normal. Kalau yang hanya kerusakan suara kecil ya. Atau pertama juga bisa diperiksa min plus setrum tegangan di sini ya. Nanti kan kita periksa tegangan min plusnya di mana. Ada min plus dan ground untuk IC OP-AMP ini. Biasanya 12 volt, kalau ini nggak tahu ini 12 atau 15, nanti diperiksa. Nah, ini sudah menyala. Sekarang akan kita periksa tegangan di kabel soket ini putih ya. Tegangan min plusnya.
merah 15 volt plus, coklat 15 volt min. Jadi pakainya 15 volt ya. Sudah menyala. Tinggal tes suaranya menggunakan input. Ya, ini hasilnya sudah kencang suaranya. Jadi tidak perlu menggunakan speaker ya. Pakai avometer di mode AC di 50 AC. Kita setel musik di head unitnya 15 sampai 20 volumenya. Volume di sini pol, ini frekuensinya min mentok. Kalau jarumnya bergerak sampai ke tengah, nah itu berarti suaranya udah kenceng banget biasanya, karena ini di 50 volt ya. Nah, ininya jangan sampai terbalik tester. Kalau terbalik membuat resistor yang tadi di situ, yang besar tadi, yang di sini ya, itu bisa gosong. Nah, itu yang itu belum diganti, nanti harus diganti. Elko juga harus dilem biar diam ya, tidak gerak-gerak atau goyang-goyang. Kalau bisa elko ini diganti sebesar mungkin, asal tempatnya masih muat biar bagus. Elko nya di 50 volt ke atas. Untuk volume head unit di 20 ya. Kalau dinaikkan frekuensi biasanya lebih kencang jarumnya ya. Volume di sini masih berfungsi. Yang jelas kalau di sini sudah keluar suara besar seperti ini, keluar AC maksudnya. Sudah keluar AC besar seperti ini ya, tinggal dicoba pakai speaker ya. Biasanya sih sudah normal. Kecuali ada bagian di sini yang nggak normal, resistor atau transistor yang sudah jelek, begitu dikasih beban speaker dia akan turun. Tapi kalau model monoblok JBL seperti ini biasanya itu jarang sekali rusak di bagian sini ya, karena di bawaannya itu speakernya sudah pasangannya lah, wattnya udah dicocokin sama ampli ini ya. Jadi tidak mungkin jebol bagian sininya kecuali korslet. Nah, itu sampai mentok itu suaranya kalau di speaker itu udah kenceng banget ya. Ini volumenya terlalu besar ya. Sampai di tengah sini aja udah kenceng biasanya.
Oke, seperti itu saja untuk videonya. Cara servis monoblock GTO 1240p ya. Untuk speaker aktif JBL yang suaranya kecil, biasanya itu hanya elko ini 4 biji ya, tidak perlu periksa-periksa yang lain, yang penting bersihin saja, ganti elko udah normal lagi, biasanya seperti itu. Kebanyakannya seperti itu, kecuali mati protek, kayak itu harus periksa-periksa di sini dan di sini ya. Kalau protek atau mati itu jarang kerusakan di bagian PCB yang ini. Itu tadi untuk tegangannya 15 volt coklat, 15 volt mint coklat merah itu 15 volt plus, hitamnya ini kayaknya ground, lupa tadi nggak diukur ya, kalau ground kan gampang ukurnya. Terus yang ini input dan lampu ini, lampu power dan protect. Seperti itu. Jadi nggak dites pakai subwoofer karena di video itu biasanya nggak ketahuan suara kecil suara besar, malahan nggak jelas suaranya ya. Jadi ngetesnya pakai avometer, diposisikan AC. Oke, terima kasih yang sudah menonton videonya dari tadi. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan di share juga. Untuk yang sudah, terima kasih banyak sudah mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.